Ya, sepasang bidadari. Ini adalah ilmu rezeki yang luar biasa. Ini biangnya rezeki. Teman-teman puasa ini insya Allah apa-apa gampang jadinya. Sepasang bidadari, siapa itu? Bidadari pertama adalah orang tua kita dan mertua kita. Itu bidadari yang pertama. Jadi nggak bisa dibeda-bedain. Kalau hati itu beda, tentu kita lebih sayang sama orang tua kandung kita. Tapi perlakuan semuanya hendaknya sebisa-bisanya sama. Ya, kita juga tidak mau misalnya ibu kita, ayah kita diperlakukan beda oleh istri kita, gitu ya, suami kita, tentu kita nggak mau. Ya, nah sama. Jadi orang tua, mertua itu pada hakikatnya sama. Bakti kepada dua-dua juga hendaknya sama. Ya, nah. Pertama, kemarin saya ngomong tentang keselarasan, ya. Kita lihat ya, sepasang bidadari. Pertama adalah orang tua dan mertua. Bidadari yang kedua adalah siapa? Pasangan kita, suami kita, istri kita. Nah, ini mesti selaras semuanya. Jadi impian mesti selaras semuanya. Oke, kita mau bangun ini nih, ya. Oke, kita mau beli apartemen ini nih, kita mau beli rumah ini nih, kita mau kerja ini nih. Nah, ini impiannya mesti sama semuanya. Kemarin kita sudah buktikan, begitu impian itu sama, bahkan jari pun bisa ditebak semuanya. Kita udah buktikan, nggak sampai 2 menit itu, ya. Yesterday ya kita buktikan itu benar-benar keajaiban. Nah, apalagi dengan orang tua kita, mertua kita dan pasangan kita. Kalau pikirannya bercabang-cabang, satu pengen ke A, satu ke B, satu ke C, itu impian lama tercapainya. Ya, impian lama tercapainya. Begitu selaras, percepatan semuanya. Berapa cepat? Menurut saya minimal 27 kali lipat. Ya, minimal. Bisa lebih cepat lagi. Ya. Nah, kenapa impian kita lama tercapainya? Jangan-jangan itu tidak selaras dengan orang tua kita. Tidak selaras dengan mertua kita, tidak selaras dengan pasangan kita, ya. Nah, kalau selaras, mudah-mudahan ya jadinya percepatan. Ya. Saya kemarin saya ceritain ya, saya mau mobil apa, rumah apa, saya ceritain sama keluarga, kita doain sama-sama. Itu sepasang bidadari. Terus kalau udah beres, nah perluas lagi ke siapa? Ke tim kita, sahabat-sahabat kita, teman di kantor kita, teman di organisasi kita. Kita targetkan, jadi makin luas gitu. Kayak teman-teman yang mau bangun masjid, sama. Menurut saya, kalau tidak diletakkan tangannya, omong kosong, tak bakal jadi beneran, bukan saya tak kagum. Persis kayak mau sholat, nggak ditentukan mau berapa rakaat. Kayak main bola, nggak ketahuan berapa menit selesainya. Nggak selesai di bola, nggak ada yang gol, tau nggak? Coba sekarang main bola, nggak ada batas waktu, orang pada tidur semua. Ngapain saya capek-capek ngegolin? Tunggu aja dia lawannya capek, ya. Begitu dia capek, baru kita ngegolin gitu kan. Nah, tapi karena dibatasi 45 menit, akhirnya semua orang fight gitu. Nah, ini sama. Mari kita udah bahas bagaimana kesuksesan sebuah negeri namanya Malaka ya di Malaysia. Dia taruh target tuh tahun 2010 bulan 10 ya, tanggal 10 maju Malaka. Akhirnya maju beneran, tercapai. Persis kayak kita mau sholat kan, kita mau berapa rakaat nih? 4 rakaat. Oke, zuhur. Atau kita mau ganti nih ya, karena safar, oke, 2 rakaat. Jadi mesti jelas targetnya. Makanya masjid yang mau kita bangun mesti jelas tanggal berapa dibangunnya, ya, dan tanggal berapa selesainya. Kita udah kasih target, belum tentu selesai loh. Apa? Kita tanpa target, ya enggak? Ada nggak perusahaan yang bikin penjualan tuh tanpa target? Ada nggak? Meeting nggak karena ayo kita cetak penjualan, ya terserah deh berapa aja pokoknya banyak deh. Kita bubar yuk jualan semuanya. Nggak ada. Kalau warung ada kayak gitu, ya. Tapi multinational company nggak ada yang seperti itu. Dia meletakkan targetnya, ya. Dan orang bekerja berdasarkan targetnya semuanya. Nah, teman-teman juga di sini, ya saran saya seperti itu. Insya Allah setelah ini terjadi percepatan. Apalagi di Baitul Mal sudah ada sekarang ya, sudah dibentuk. Menurut saya itu berkah yang luar biasa. Karena Baitul Mal memang harus ada. Zakat harus disalurkan oleh itu. Kalau enggak mau dari mana? Ya, karena memang itu melalui amin. Ya, ayatnya mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang keselarasan. Next, ini yang saya ingatkan juga kemarin ya. Ternyata Donald Trump sekalipun salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia, menyampaikan hal yang sama. Kita tanya rahasia suksesnya apa? Dia bilang sama saya, the first one is family, the second one is quality. Ya, pertama keluarga, kedua adalah kualitas. Richard Branson 2 bulan lalu saya ketemu jawabannya juga sama. Richard Branson pemilik perusahaan Virgin, rahasia juga sama, gitu. Ya, luar biasa gitu. Nah, jadi mesti selaras semuanya. Ini yang paling inti, sepasang bidadari. Kedua, nah baru nanti teman kita di kantor, ya organisasi dan semuanya. Idealnya se-Indonesia. Idealnya semua muslim. Nah itu udah cepat banget semuanya. Ya, jadi bukan soal banyaknya orang, tapi soal keselarasan. Cina penduduknya banyak, karena selaras maju dia. Ya. Nah Indonesia penduduknya ya mungkin banyak, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena nggak selaras, sulit majunya. Ya. Jadi semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah keselarasan. Apa Ibu? Keselarasan.